nih faktor usaha sukses, faktor kewirausahaan yang sukses. Ada peluang, ada pasar, ada administrasi yang digital digital. Peluang. Jadi kita bisa turun temurun atau inovatif. Kalau yang kopi-kopi biasanya wirausaha, saya jadi bakso. Si bakso. Tapi dari semua ini alangkah bagusnya adalah wirausaha yang pun turunan, tapi saya inovasikan. Ada bakso bedeknya, ada bakso merconnya. Ini kalau modalnya, nah ini yang penting. Modal ini ya, pertama modal mental dan iman. Seorang wirausaha itu mentalnya sama imannya harus kuat untuk memulai usaha. Soalnya kalau mentalnya nggak kuat, pasti enek gagal. Misalkan bikin keripik, ternyata keripiknya ketebelan, kering, nggak jadi keripik. Lalu ternyata semua kan gitu ya. Nah, padahal sudah keluar modal. Kalau nggak mentalnya kuat, nanti dolar-dolarnya kemana bu? Dolarnya kalau mentalnya nggak kuat, sumur, mau gantung diri kan gitu. Itu kalau mentalnya nggak kuat. Harus yang utama adalah mentalnya kuat, ikhlas, dan promosi dan pemasarannya. Networknya nggak digali. Ini nanti di rumah paling door to door. Tapi mosok tetangganya jenengan, nah networknya. Kalau hak mereknya, jelaskan Bu ya, mulai dari pagi ya sampai sekarang sebenarnya apa yang mendasari pihak Dinas Koperasi sendiri untuk memberi pelajaran bagi mereka yang pengusaha UMKM ya terutama. Jadi memang pelajaran hari ini terkait dengan UMKM itu biasanya karena UMKM banyak hal yang terlupakan. Pertama terkait dengan brandingnya, standarisasi produk, perizinannya juga, dan juga kemasannya, inovasinya. Terus networking itu juga yang mereka kurang memperhatikan. Biasanya mereka tuh produksi akan tetapi beberapa hal yang saya sebutkan tadi di atas itu biasanya mereka terlupakan. Begitu produk sudah jadi semua menumpuk, mereka lupa untuk memasarkan dan promosikan dan membrandingkan juga. Itu yang perlu adanya pembinaan dan juga tentunya pendampingan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil. Tadi ada pernyataan dari Pak Arang ya terkait nama merek atau produk tadi. Iya. Bagaimana dia minta bantuan atau BPOM tadi ya? Dan dia bilang apa sudah bisa dipasarkan? Tadi pertanyaan begitu ya? Menurut Bu Yun bagaimana itu? Sebenarnya kalau bicara terkait dengan standarisasi produk untuk terkait dengan herbal itu memang harus ada standarisasi produknya dulu ya. Makanya memang pemerintah tidak bisa memantau langsung untuk keseluruhannya kan. Dan sepanjang itu memang tidak berbahaya, biasanya teman-teman UMKM itu sudah langsung memasarkan. Dan kami berharap juga teman-teman dalam membuat produk herbal utamanya itu memang sudah ada risetnya lah, paling nggak untuk diri sendiri sebelum dilemparkan ke pasar. Kita tahu Bu Yun ya, ada 2 tahun terakhir ini setelah pandemi begitu luar biasa mereka UMKM yang beredar di Magetan. Dan kita tahu nanti tanggal 10-11 ada festival UMKM. Mungkin bisa dijelaskan festivalnya Ibu? Jadi dalam festival UMKM kami memang tidak hanya sekedar terkait dengan pelaksanaan bazar aja yang menggelar produk habis itu selesai. Dalam festival UMKM dan Dinas Koperasi ini ada beberapa agenda kegiatan yang bermanfaat untuk teman-teman. Dan kami pun mengundang kabupaten kota lainnya UMKM untuk hadir dalam kegiatan kami. Kenapa? Hal ini untuk mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Magetan. Selain edukasi juga untuk teman-teman UMKM di Kabupaten Magetan. Dalam agenda itu ada terkait dengan kurasi produk. Kami datangkan dari tim dari Jogja, di mana nanti akan ada 2 pusat oleh-oleh, yaitu Hamzah Batik dan juga Kampung Semarang yang akan melakukan kurasi produk untuk teman-teman. Jadi pada saat teman-teman melaksanakan dasar, mereka juga bisa mengkurasi produknya. Nah ini bermanfaat, kenapa? Produk mereka nanti yang lolos seleksi akan diterima dan dibantu pemasarannya oleh
tim kurasi dari 2 pusat oleh-oleh ini tadi, itu yang kurasi produk. Di sana juga ada kegiatan edukasi terkait dengan cooking class dan baking demo. Kami menghadirkan chef-chef profesional. Kalau tukang masak aja itu kan banyak, Biasa, ya, banyak. tapi yang punya ilmu terkait dengan permasaan dan juga menu-menu tersebut tentunya dari chef-chef profesional yang memang punya pendidikan terkait dengan tadi masak-masak dan juga gizi-gizi itu tadi. Nah inilah kita hadirkan. Kenapa? Supaya Kabupaten Magetan ini produknya bisa naik kelas, nggak kalah sama yang lainnya. Tidak hanya sekedar turun-menurun ataupun tiru-tiru, tapi juga ada terkait dengan ilmu di dalamnya. Karena untuk masak itu kan kadang ada ilmunya, kandungannya yang tidak boleh, zat apa yang tidak boleh ataupun yang diperbolehkan. Jadi kami dalam kegiatan festival ada ilmu-ilmu yang memang diberikan untuk teman-teman UMKM. Kira-kira Bu, berapa personil nanti UMKM yang ikut? Insya Allah kalau berkaca dari festival yang telah kami laksanakan sebelumnya yaitu Festival Gadutan, itu memang kami menargetkan 500, tapi nanti melihat animo juga bagaimana antusias dari teman-teman UMKM, apalagi ini pun untuk lomba kreasi pangan pun sudah lebih targetnya dari 30 UMKM yang mendaftar pun ini sudah sekitar 49. Sudah melebihi target. Itu ternyata sudah melebihi itu dan kita terpaksa harus menutup. Tidak bisa karena kapasitas kami sebenarnya kuotanya 30, tapi ternyata melebihi target. Mungkin Bu, pesan buat teman-teman UMKM yang ada di Magetan menjelang festival. Jadi mari kita juga sukseskan juga festival UMKM karena ini adalah yang bisa diberikan pemerintah daerah untuk teman-teman UMKM. Untuk teman-teman UMKM agar menjadi pintar, meningkatkan daya saingnya, bisa meningkatkan kualitas produk, jadi bisa bersaing dengan kabupaten kota lainnya juga. Ayo kita dukung juga program dan visi misi Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati Magetan untuk mengembangkan kota Magetan juga. Karena memang sektor pariwisata tidak bisa kalau tidak didukung oleh UMKM. Mari kita sinergi, kolaborasi antar dinas ataupun berbagai pihak yang ada di Kabupaten Magetan untuk memajukan Kabupaten Magetan. Amin. Nggak bisa dikomplain sama yang penipunya. Jadi yang kita bisa melakukannya terkait dengan HMR-nya. Kalau bebas selama ini nanti mandiri, teman-teman masih mandiri gitu, karena memang biaya tinggi. Kalau kita harus memfasilitasi nggak cukup banyak tenaga, padahal kan baru satu telepon harus dengan karena kita ada di sesi diskusi atau tanya jawab, monggo. Jadi dari Bapak